pagi people, kita ketemu lagi di program kesayangan kita yang akhirnya kita kembali lagi di sini ya setelah sekian lama tidak bertemu di program Jaksa Menyapa. Dan hari ini Hani nggak akan sendirian tentunya ya, karena kita sudah kedatangan tamu istimewa. Yang pertama ada Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Bapak Hafiz Ariza. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kemudian saya nggak paling cantik hari ini, ada yang lebih cantik dari saya soalnya. Ini beliau merupakan jaksa fungsional, Ibu Rina Kristina. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya Bapak Ibu? Sehat. Sehat, karena terus harus menjalankan tugas begitu ya, Iya. meskipun di tengah pandemi seperti ini. Harus tetap semangat. Iya, betul sekali. Dan ini kita baru pertama kali loh ketemu Pak Hafiz sama Bu Rina ya. Iya. Baru datang di iRadio sini. Jadi pokoknya hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat ini penting banget buat kita, apalagi anak muda maupun generasi selanjutnya harus tahu ya, yaitu mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Nah, ini kelihatannya bakal seru banget ya perbincangan kita hari ini. Tapi tentu kita pengen tahu dulu nih, Pak Hafiz. Nah, sebagai Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, panjang banget itu ya Pak ya. Sebenarnya tugasnya itu seperti apa sih Pak? Baik, Pak. Terima kasih Mbak Ani. Di sini saya bisa menjelaskan kalau Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan itu biasa kalau disingkat itu Kasubsi B. Kasubsi B. Kasubsi B. Langsung jadi singkat banget ya. Kasubsi B. Ada Kasubsi A, Kasubsi B, sama Kasubsi C. Oke. Kasubsi B tadi itu panjangannya itu tadi, Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis. Untuk tugasnya sendiri kami ada di bawah, strukturnya di bawah Bapak Kasintal, Kasintal Ijen Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Di mana dalam hal ini kalau ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis itu lebih ke arah kalau ekonomi melihat misalnya apa sih yang terjadi di Kota Semarang, seperti apa dinamikanya, seperti apa baik perekonomian, keuangan itu. Tapi kalau di ekonomi B Intel itu lebih ke pro-justisia itu artinya lebih ke arah penegakan hukumnya. Bagaimana sih yang terjadi dinamika apa yang terjadi di Kota Semarang. Maka dari itu tugas kami salah satunya yaitu mengawas bidang perekonomian, keuangan, pengamanan pembangunan strategis. Kan banyak tuh proyek-proyek di Semarang juga yang berskala nasional juga. Nah itu salah satunya juga di Kasubsi B Intel itu juga ya melakukan monitoring pengawasan. Apalagi ini kan sekarang ini pembangunan di Kota Semarang sangat pesat, banyak sekali begitu ya. Kerjaannya juga makin banyak berarti Pak Hafiz ya. Iya. Oke. Dan tadi kalau misalnya udah ngomongin tentang dinamika yang tentunya pekerjaan Pak Hafiz jadi nggak monoton itu aja ya. Kita juga pengen tahu nih bagaimana jaksa fungsional. Kalau dari kacamata Ibu Rina seperti apa Ibu pekerjaannya? Iya Mbak, kalau jaksa fungsional sendiri sih untuk mungkin ya untuk di masyarakat lebih gampangnya itu Mbak, tugas itu sidang gitu. Jadi menangani perkara. Tapi kebetulan karena kalau di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di kejaksaan itu sendiri kan ada beberapa bidang. Jadi kebetulan saya ditempatkan di bidang intelijen. Jadi selain bersidang, saya juga kalau ada tugas-tugas dari intelijen, misalkan ada program seperti ini Jaksa Menyapa, ke radio ataupun ke sekolah-sekolah biasanya kami ikut untuk kurikulum. Atau ada penkum atau penyuluhan hukum gitu, biasanya jaksa fungsional juga ikut. Oke, jadi ini salah satu program yang on air, tapi juga banyak ya program yang offline seperti itu dan Bu Rina ikut bertugas di situ. Benar. Nah, tapi dengan dua pekerjaan yang berbeda itu, kenapa hari ini kita ngangkat temanya tentang penyalahgunaan narkoba? Apakah ini menjadi salah satu masalah yang sangat urgent di Kota Semarang? Baik, Mbak. Kenapa kami hari ini mengangkat tema narkotika? Memang kedengarannya udah terlalu ini ya, sering. Tema narkotika itu dibahas. Tapi pada kenyataannya seperti yang kita tahu, narkotika ini kan nggak pernah berhenti, di mana-mana pasti ada. Tiap hari pasti ada masuk. Seperti di Kejari Kota Semarang, pasti tiap harinya ada perkara masuk narkotika. Nah, kenapa diangkat narkotika itu? Ya karena itu urgensinya memang kalau dilihat terasa bosan sih kayak nggak ada tema lain atau gimana. Tapi ternyata memang setiap hari itu ada. Di tengah pandemi COVID seperti ini ternyata ya penanganan perkara atau perkara narkotika pun masih terus jalan. Jadi mereka itu tidak terpengaruh mau ada pandemi apa segala macam,
tetap ada terus narkotika. Waduh. Heeh. Ini padahal bisnis itu ada yang naik, ada yang turun. Tapi Iya. kalau ini dia masih aja Konsisten. terus ada ya, konsisten. Konsisten. Ini jadi sesuatu yang tidak membanggakan juga ya. Iya. Makanya ini salah satunya melalui sosialisasi lewat e-radio ya. Iya. Tapi kemudian kalau misalnya untuk narkotika sendiri buat saya ini ya Pak Ibu, memang apa ya? Itu sebenarnya kayak rada-rada seperti cerita dongeng ya, karena belum nemu di sekeliling secara langsung ya. Tapi ternyata kalau untuk perkaranya yang ditangani oleh kejaksaan itu masih ada setiap harinya ya. Masih ada, pasti ada itu. Aduh. Dan itu pun kalau kita dari berbagai sumber juga, dari teman-teman yang seluruh Indonesia pasti ada. Pasti di semua kabupaten ada perkara narkotika. Kan dulu pernah juga pemerintah kan pernah bilang bahwa Indonesia itu memang darurat narkoba. Kenyataannya itu pasti setiap hari ada yang meninggal karena narkotika. Oleh karena itu kami dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang tidak bosan-bosannya mengangkat tema ini, karena dirasa masih perkembangannya terus-menerus, makin masif semakin hari, dan generasi milenial pun ada juga yang saat ini sudah terkena narkotika gitu. Sudah banyak. Dulu kan mungkin kalangan tertentu, Iya. terus sekarang sudah merambah semua kalangan itu. Aduh, bahaya narkotika banget sudah. kalau Iya, gitu ya. gitu. Iya benar, karena memang apa ya? Karena sering banget dengar beritanya, terus kemudian itu kan udah ada sedikit pelajarannya ya waktu kita sekolah gitu. Jadi kerasa ini hal biasa, tapi ternyata memang itu benar-benar ada begitu ya. Tapi kalau untuk narkotika sendiri Pak, nah ini karena dulu tuh saya dapat pelajarannya kayaknya waktu SMP kali ya. Boleh di remind lagi dong Pak, emang narkotika itu sebenarnya apa sih? Ya, narkotika kalau menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun non sintetis, yang mempunyai efek itu dia bisa menimbulkan ketergantungan, menghilangkan rasa nyeri. Tetapi dalam hal ini narkotika sendiri itu karena ketergantungan yang tinggi itu digolongkan dari menjadi beberapa bagian. Nah, golongannya itu nanti kita bahas lagi ya. Tapi ada di dalam Undang-Undang 35 2009 itu tercantum di situ. Ada beberapa golongan. Maka dari itu narkotika itu merupakan zat yang berbahaya lah. Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin tadi kan udah di dalam peraturan itu sudah disebutkan mungkin apa-apanya begitu ya Pak. Kalau misalnya sekarang kan sepertinya kalau misalnya produk-produk itu mereka berinovasi. Nah ini kelihatannya narkoba itu juga berinovasi bukan sih? Maksudnya selalu ada jenis-jenis baru begitu ya? Iya, ada jenis-jenis baru. Jenis-jenis barunya itu sekarang diatur dicontohkan dengan Permenkes 7 tahun 2018 ya itu. Termasuk yang dulu bukan narkotika, karisoprodol. Karisoprodol sekarang masuk di golongan 1 Undang-Undang Narkotika seperti itu. Oke, nah ini ngomongin jenis Bu Rina, kira-kira emang jenisnya narkotika ini ada apa aja dibaginya? Untuk jenis narkotika sendiri ya Mbak itu kan ada 3 ya. Ada yang alami, sintetis, sama yang semi sintetis. Kalau yang alami itu sendiri ya narkotika itu untuk prosesnya sendiri dia lebih mudah ya, nggak perlu proses yang panjang gitu. Jadi dapat digunakan hanya dengan proses yang mudah, mungkin sederhana. Itu mungkin contohnya ya seperti ganja gitu kan. Ganja itu kan satu mudah didapat ya, mudah didapat. Terus kedua untuk penggunaannya sendiri kalau perkara yang kami tangani kan biasanya kronologisnya ada tuh Mbak kita, yaitu sangat sederhana prosesnya, cuma tinggal dibakar aja orang udah bisa menghisap ganja gitu. Terus kalau untuk yang sintetis itu Mbak, kalau sintetis itu sendiri itu sebenarnya digunakan untuk ilmu pengetahuan atau penelitian atau pengobatan. Nah sintetis itu dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi orang yang menggunakan, jadi si pengguna itu bisa bisa menyebabkan dia tertidur, bahkan tidak sadar, bisa berhalusinasi, bisa juga dia mungkin Mbak pernah dengar ada orang yang bilang nanti kalau dia pakai narkotika jenis sabu misalkan kan itu bisa menambah energi, bisa membuat PD doping. gitu, doping. Padahal itu sendiri secara tidak langsung orang sadar ataupun tidak sadar nanti dia ketergantungan dengan itu. Berarti mungkin kalau secara singkatnya efeknya kelihatannya positif, jadi lebih walaupun fit sebenarnya gitu ya. nggak positif sih. Nah ternyata di belakangnya itu nanti banyak jangka panjangnya itu mereka tidak terpilih. Dan satu yang paling berbahaya itu adalah itu bisa membuat dia ketergantungan gitu. Mungkin akibat bahayanya itu nanti kita
bahas lebih lanjut lagi ya, tapi ya itu intinya gitu. Terus ada yang semisintetis. Semisintetis itu yang melalui proses seperti fermentasi gitu. Ya mungkin seperti morfin ya. Morfin. Gitu. Oke, kalau tadi kita udah tahu tentang jenisnya, ada beberapa, itu berarti ada yang alami, ada yang sintetis begitu ya. Kalau untuk golongannya itu digolongkan kepada apa aja Pak Hafiz? Ya, untuk golongan itu sendiri ada 3 golongan ya, berdasarkan Undang-Undang Narkotika itu. Golongan pertama itu hanya digunakan sebagai penelitian di ilmu pengetahuan, digunakan untuk penelitian. Tapi golongan 1 pun ini tingkat ketergantungannya sangat tinggi. Tingkat ketergantungannya sangat tinggi, makanya hanya bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak bisa digunakan untuk misalnya pengobatan, terapi atau segala macam. Makanya ini hanya tertentu saja dan ini punya izin khusus. Kemudian golongan 2 itu istilahnya juga potensi ketergantungannya tinggi. Potensi ketergantungannya tinggi, bisa digunakan untuk pengobatan tapi tetap harus dalam pengawasan yang sangat ketat. Terus kemudian ada golongan 3. Golongan 3 itu biasanya juga digunakan untuk pengobatan juga, dan potensi ketergantungannya itu rendah. Tapi serendah-rendahnya narkotika itu kan tetap menimbulkan ada efek sampingnya kan. Tetap ini pasti tetap dilakukan pengawasan. Kalau misalnya digunakan untuk terapi ya dari tenaga kesehatan atau dokter, itu pun harus melakukan pengawasan secara ketat gitu, agar tidak dilakukan penggunaan yang di luar salah gunakan kayak gitu. Karena namanya narkotika mau tingkatan apapun tetap menimbulkan ketergantungan. Oke, tapi kalau gitu kenapa digolong-golongkan begitu? Nah, digolong-golongkan ini kan berdasarkan tingkatan ketergantungannya, Mbak. Tingkatan ketergantungannya itu karena 1 itu hanya bisa khusus untuk level penelitian saja, nggak bisa sembarangan orang bisa dapat. Yang golongan 2 bisa untuk penelitian dan bisa juga untuk kesehatan, tapi tetap dibatasi. Dan 2 itu pun masih ketergantungannya masih tinggi. Sifat dari golongan narkotika itu masih tinggi. Yang 3 ini yang masih rendah gitu. Nah, ini kalau misalnya golongan nanti apakah berpengaruh juga ke hukuman yang bisa diterima atau seperti apa? Boleh saya tanyakan nanti ya Pak Hafiz ya, tapi setelah yang satu ini. Just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. Saya menginginkan seluruh rekan-rekan jaksa yang menangani perkara di Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk segera menuntaskan tunggakan yang belum bisa dilaksanakan. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hasanah. Saya Arum Puspita Kesuma. Saya Arum Puspita Fadli. Saya Arif Febriana. Nama saya Siti Anisah Rahma. Ira Narga Wirasjaya. Saya Vicky Kurniawan. Sangat membanggakan sekali bisa magang di Kejaksaan Negeri Semarang. Pesan saya selama mengikuti apalagi di Kejaksaan Negeri Semarang ini yaitu sangat menyenangkan, sangat bermanfaat. Di sini saya mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Pengalaman baru yang belum saya ketahui sebelumnya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Kota Semarang mengajak seluruh warga masyarakat Kota Semarang untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Pastikan terdaftar sebagai pemilih, pastikan Anda menggunakan hak pilih. Saya Kapolrestabes Semarang
Polri siap mengamankan Pilkada serentak 2020. Polri menjamin keamanan masyarakat datang ke TPS. Saya, Komandan Kodim 073 PS Semarang, siap bersama Polri mengamankan Pilkada serentak 2020 dan siap bersama Polri menjamin keamanan masyarakat untuk datang ke TPS. Sukseskan Pilkada serentak 2020. Luber, jurdil, demokratis, dan aman dari COVID-19. Pilkada untuk kesejahteraan rakyat. I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey boy, trust my intuitions always. I'm not superstitious. I got lucky, stole your heart and it was mine for the taking. Ya, kita masih di Jaksa Menyapa dan masih dalam tema yang sangat menarik begitu ya. Karena ini sesuatu yang banyak terjadi tapi biasanya rada-rada gerilya nih, nggak kelihatan tapi kasusnya banyak begitu ya, tentang penyalahgunaan narkotika. Tadi kita udah bahas sama Pak Hafiz nih tentang golongannya. Nah, tapi saya juga pengen tahu Pak, kalau golongan itu di masing-masing golongan 1, 2, 3 contohnya itu seperti apa sih? Kalau untuk golongan 1, contohnya itu bisa disebut metamfetamina atau biasa disebut sabu. Sabu kan pasti mbaknya sering dengar juga ya. Iya, betul. Sabu-sabu. Sarapan Ganja. bubur ya? Bukan. Bukan, sabu, opium, terus karisoprodol. Karisoprodol dulu itu ada zat yang digunakan dalam, kalau obat itu obat tulang, namanya zenit itu ya. Obat tulang? Ada namanya zenit itu dulu. Ada kandungannya karisoprodol. Karisoprodol itu sekarang di aturan terbaru Junto Permenkes itu masuk dalam golongan urut golongan 1. Jadi itu zat yang ada di dalam obat begitu ya. Bentuknya biasanya? Obatnya dulu kalau zenit itu kan sudah ditarik izin edarnya ya. Itu obatnya berupa kayak pil gitu aja. Tapi yang berbahaya itu kan kandungan di dalamnya itu. Terus kalau untuk golongan 2 itu seperti morfin, golongan 3 itu seperti kodein. Kalau ini kan bentuknya juga macam-macam ya, kayak sabu itu kan biasanya bubuk ya. Bubuk. Kalau misalnya tadi zenit itu pil, tapi terus kemudian kalau untuk morfin cair ya biasanya. Morfin iya ada yang cair juga. Morfin bubuk ya, lebih bubuk. Oh, bubuk. Oke. Itu kandungannya. Oh, ini ternyata ada bervariasi begitu ya. Tapi kemudian kalau yang membuat seseorang itu menyalahgunakan narkotika dan bahayanya itu tuh seperti apa sih, selain ini ya pasti kan bisa ketergantungan tadi yang disebutin Bu Rina. Emang selain itu apa lagi Pak Hafiz? Baik, untuk Bu Rina mana ya? Untuk ini, untuk apa namanya, apa sih penyebab orang itu
seperti kok mau dia ya, udah tahu ada aturannya seperti itu, kok masih terjerumus di penyalahgunaan narkotika. Karena narkotika itu sendiri kan Mbak, dia nggak ke ini ya, nggak ke anak remaja aja atau milenial, ke seluruh kalangan masyarakat. Usianya pun bukan di rentan yang generasi milenial aja, dia udah ke semua umur. Kalau saya benar-benar di berbagai lapisan masyarakat. Karena perkara-perkara yang kita tangani juga nggak hanya anak remaja dan anak milenial, tapi juga yang lansia. Aku pernah menangani waktu itu, pengalaman saya itu pernah ada usia 58 tahun waktu itu barusan. Jadi itu kalau untuk yang lansia, saya sendiri waktu menangani perkara itu Mbak nanya, Bapak kok mau? Motifnya itu apa? Motifnya gitu? Apa? Bapak tahu nggak? Pernah nonton berita nggak kan gitu Mbak? Oh pernah Bu. Itu terdakwa saya ngomong gitu. Tapi saya penasaran. Saya tanya kenapa Bapak mau? Saya penasaran. Lo penasaran karena apa? Karena teman-teman saya di tempat kerja saya itu menggunakan sabu. Jadi saya terus ikut-ikutan diajak. Itu mungkin salah satunya ya. Terus kedua ya orang pengen coba-coba, gitu kan? Pengen coba gimana sih rasanya. Tapi mereka tidak menyadari bahwa ketika dia mencoba itu nanti besok akan ketagihan, nanti akan besok lagi gitu, mengulang, terulang-ulang. Terus mungkin karena faktor stres, jadi itu kayak tadi kan faktor lingkungan. Ada faktor kalau untuk anak remaja itu merasa dewasa. Jadi kalau di kalangan remaja ya, mungkin anak-anak sekolah itu, saya sudah pernah nyoba itu. Udah gede nih, gitu kan, nggak anak-anak loh. Bukan anak-anak lagi loh, saya sudah pernah gitu, merasa dewasa. Ada juga yang biar dibilang gaul biar dibilang gaul. Kalau di anak remaja itu kan ada juga karena stres, ingin menghilangkan masalah, pelarian. Jadi dijadikan pelarian, padahal ya itu Mbak, mereka tidak tahu ketika dia pelarian satu kali, besok lagi pengen lagi, besoknya lagi pengen lagi gitu. Secara nggak langsung dia nggak sadar ternyata udah terjerumus begitu ya. Itu jadi ketika dia terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, dia bahkan ada yang awalnya hanya untuk coba-coba make, ketika kita tahu bersama kan barang narkotika itu tidak murah ya Mbak. Jadi mendapatkannya itu pun ya sebenarnya gampang-gampang susah, tapi kita butuh uang gitu. Kita butuh uang untuk mendapatkan itu. Jadi ketika orang sudah kecanduan, hal apapun bisa dia lakukan gitu. Jadi untuk mendapatkan barang itu bisa cara apapun bisa dia lakukan. Nah itu udah masuk seperti bahayanya apa sih? Kalau bahayanya ya untuk diri sendiri, terutama untuk anak remaja yang masih sekolah, satu pasti dia udah tidak disiplin, satu konsentrasi untuk belajar dia sudah tidak ada gitu. Jadi fokusnya berkurang gitu kan. Tentu melakukan hal-hal yang buruk gitu kan, melakukan hal-hal yang buruk melawan orang tua, tidak sekolah, terjerumus ke pergaulan bebas, itu salah satunya. Untuk keluarga sendiri, dampak di keluarga itu ya dia tidak mematuhi orang tua, ketika mungkin dia membutuhkan uang, karena kalau masih anak masih remaja, beda lagi kalau generasi milenial. Kalau dia sudah punya pekerjaan atau apa, mungkin mendapatkan uang dari hasil kerjanya ya. Tapi ketika anak remaja itu yang masih sekolah, otomatis kan anak sekolah itu masih minta orang tua dong Mbak, gitu kan, mau minta uang. Ketika dia untuk mendapatkan barang itu tidak ada uang, dia tidak segan-segan untuk mencuri, mengambil. Jadi melakukan tindakan kriminal ya. Melakukan tindakan kriminal, mencuri. Bahkan kejadian di masyarakat itu ada yang barang-barang di rumahnya pun ya nekat dijual gitu Mbak. Demi dapat uang untuk beli ya. Untuk beli gitu. Sudah terlalu kecanduan. Terlalu kecanduan. Jadi hal apapun ya dia lakukan ya, dengan demikian kan itu bisa merusak nama baik keluarganya juga. Itu ya dampak untuk dia. Maksudnya pemakaian narkotika di keluarga. Terus dampak untuk sosial ya gitu, terjadi mengganggu ketertiban umum, meresahkan masyarakat, seperti itu Pak. Dampak di negara juga ya, satu penyelundupan, karena makin tinggi pemakai tentu penyelundupan makin tinggi gitu kan. Kadang-kadang kan orang mikirnya cuma ya kalau saya yang pakai emang pengaruh apa sama negara, tapi ternyata besar ya pengaruhnya. Besar pengaruhnya, bukan cuma untuk diri kita sendiri, lingkungan kita, jadi keluarga kita, sosial, negara pun berdampak. Kenapa? Negara ini sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana narkoba kan Mbak. Jadi ketika kita itu
ketika orang-orang itu tidak menyadari mau terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, itu tuh bisa merusak generasi bangsa, gitu kan. Angka penyelundupan pasti lebih tinggi karena mungkin makin pasarnya tinggi, ada di sini pasarnya ya. ada kan gitu. Oke, wah ini benar-benar bahaya latennya itu banyak begitu banyak. ya. Jadi mungkin kan orang apalagi kalau istilahnya ABG ya Mbak, yeah. Kan saya yang pakai, saya yang rugi sendiri. Iya benar. Itu dia berpikir ya namanya mungkin masih labil ya pemikirannya, masih dia sempit begitu sempit, ya. dia memikirkan hanya nanti kan ngapain sih misalkan bapak-bapak jaksa, bapak-bapak polisi suka harus nggak boleh gini, nggak boleh ngurusin urusan orang gitu ya, kepo gitu kan, ngurusin urusan saya gitu. Sebenarnya itu dampaknya itu sangat luas, bukan hanya untuk diri dia sendiri gitu Mbak. Oke, ini tentu memang anak-anak itu memang waktunya untuk belajar, untuk bersenang-senang lah gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian malah terjerumus ke hal-hal seperti itu ya, karena dampaknya itu ada tadi masuk tindak kriminal, kemudian pasti akan mengganggu pendidikan, sekolah, bahkan nanti bisa membuat nama keluarga menjadi buruk begitu ya. Dan saya juga baru ternyata yang coba-coba itu nggak boleh buat anak ya, buat anak kok coba-coba, ini buat lansia pun juga nggak boleh coba-coba ya. Nggak bisa ke semua umur itu Mbak, semua umur yang udah bisa melakukan penyalahgunaan itu, yang dia tertarik dengan itu, nah itu bisa membahayakan ya, maksudnya lansia pun masih terjerumus gitu loh. Padahal kan kalau dipikir harusnya lansia sudah itu berpikir dewasa, bisa membedakan, bisa berpikir begitu ya. Tapi memang godaannya banyak ternyata ya. Iya Mbak. Nah ini kemudian kalau kita sudah tahu sedikit banyak tentang bahayanya begitu ya, memang sudah digaungkan oleh pemerintah itu secara masif, secara terus-menerus. Nah ini tapi masyarakat juga mungkin kadang belum benar-benar merasuk begitu ya tentang kenapa itu dilarang, Pak Hafiz. Ya. Karena ada juga nih yang berpendapat bahwa sebenarnya ganja itu nggak perlu kok dilarang, di beberapa negara pun diperbolehkan begitu kan. Tapi kenapa di Indonesia itu dilarang? Iya, kenapa dilarang? Seperti tadi yang Bu Rina sampaikan ya, bahwa kalau narkotika ini kan ketergantungannya sangat tinggi. Begitu orang sekali pakai, terus akan kecanduan terus menerus. Nah, kenapa dilarang di Indonesia? Ini karena terutama ketergantungannya menimbulkan zat adiktif atau bahayanya yang luar biasa. Terus bisa kita bayangkan kalau semua orang konsumsi narkotika atau dilegalkan atau segala macam, ini pastinya akan berpengaruh dampak pada ketahanan keamanan nasional juga. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau misalnya tadi orang sudah pada pakai semua, bahaya, terus istilahnya kalau nggak punya uang untuk membeli karena kecanduan gitu, kan bisa terjadi chaos, bisa jadi perang, ribut segala macam gitu loh. Karena orang sudah ketergantungan, dia habis, terus sedangkan kalau pakai narkotika itu harus beli, maka kan dia harus menggunakan segala cara biar dapat uang, biar bisa pakai gitu. Itulah yang bisa salah satunya seperti itu, sampai membahayakan ketahanan nasional. Kemudian dalam pasal 7 junto 13 juga diatur kenapa penggunaannya itu dilarang. Narkotika itu sebenarnya hanya untuk dilakukan untuk pelayanan kesehatan dan pengetahuan, lembaga ilmu pengetahuan atau penelitian. Dan itu juga pun lembaga ilmu pengetahuan juga harus ada izin dari menteri yang dalam hari ini Menteri Kesehatan. Dalam pasal 8 Undang-Undang 35 juga disebutkan bahwa di sini narkotika golongan 1 itu hanya untuk kepentingan kesehatan, namun dalam jumlah tertentu. Dalam jumlah tertentu pun hanya untuk digunakan kepentingan penelitian untuk seperti reagnisa, diagnostik, istilah ilmu kedokterannya gitu, untuk penelitiannya. Tapi pun itu harus ada izin dari peraturan Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan, dan juga atas rekomendasi dari Kepala BPOM, gitu Mbak. Oke, ini orang mau neliti aja harus minta menteri dulu surat izinnya. Jadi jangan sampai Anda tiba-tiba memakainya secara bebas begitu ya, karena ini benar-benar bahaya. Oke, baik. Nah, tadi pertanyaan saya satu masih belum dijawab nih tentang sanksi hukumnya. Apakah nanti karena perbedaan golongan itu akan berbeda juga sanksi hukumnya, dan juga akibatnya itu apa saja? Nanti akan kita bahas setelah yang satu ini. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping,
while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. Saya menginginkan seluruh rekan-rekan jaksa yang menangani perkara di Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk segera menuntaskan tunggakan-tunggakan yang belum bisa dilaksanakan. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Saya Ketua DPRD Kota Semarang mengajak seluruh warga masyarakat Kota Semarang untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Pastikan terdaftar sebagai pemilih, pastikan Anda menggunakan hak pilih. Saya Kapolrestabes Semarang, Polri siap mengamankan Pilkada serentak 2020. Polri menjamin keamanan masyarakat datang ke TPS. Saya, Komandan Kodim 073 PS Semarang, siap bersama Polri mengamankan Pilkada serentak 2020 dan siap bersama Polri menjamin keamanan masyarakat untuk datang ke TPS. Sukseskan Pilkada serentak 2020. Luber, jurdil, demokratis, dan aman dari COVID-19. Pilkada untuk kesejahteraan rakyat. Di sana sini banyak perbedaan, dari jaga jarak hingga cuci tangan. Sama-sama kita lakukan, sama-sama jadi pahlawan, agar dunia segera kembali aman. Di sana sini banyak cara baru agar roda ekonomi terus maju. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita bisa, dari Kota Semarang untuk Indonesia. Mari jaga produktivitas, namun aman COVID-19. Tetap bersosial dengan cara new normal. Dengan penuh semangat, kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. People, kita lanjut lagi di Jaksa Menyapa. Masih soal masalah narkotika. Tadi kita udah ngebahas
satu pertanyaan yang masih saya penasaran ini tentang hukuman ya, sanksi hukum begitu. Untuk ini kan kalau misalnya dalam narkotika itu banyak sekali pemerannya, kemudian jenis-jenisnya, golongannya. Nah ini apa saja sih sebenarnya yang nanti menentukan berapa banyak hukuman yang akan diterima, Pak Hafiz? Baik, pertanyaannya di Bu Rina. Bu Rina dulu, oke. Kalau untuk sanksi hukumannya sendiri ya Mbak, kami di Kejari Kota Semarang itu menangani banyak sekali ya perkara narkotika dengan kasus posisi yang berbeda-beda gitu. Nah kalau untuk pasal di narkotika sendiri ada kan yang saya mungkin menyampaikannya dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti ya. Jadi setiap orang dengan sengaja dan secara tanpa hak membawa, menyimpan itu memiliki narkotika itu jenis sabu, golongan 1 jenis sabu itu diancam pidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Denda. Dan denda 800 juta maksimal 8 miliar. Gitu kan. Jadi orang itu kalau ketika dia membawa, menyimpan, menguasai itu tuh sudah bisa terkena pasal 112 dan pasal itu kan dia sifatnya alternatif Mbak. Salah satu aja dari yang disebutkan di pasal tadi dia sudah membawa gitu itu sudah bisa dikenakan pasal 112. Tadi kan disebutkan dengan sengaja, tapi gimana kalau misalnya nggak sengaja Bu? Misalnya kayak saya pernah lihat berita tasnya tertukar atau gimana dan ternyata itu isinya. Itu dia kan Mbak, itulah fungsinya jaksa kan. Ketika seseorang diajukan disangkakan pasal tersebut, kita kan ada namanya itu penelitian berkas perkara. Disitulah peran jaksa untuk meneliti kan, tidak serta-merta orang itu ketika dibawa terus langsung disidangkan gitu kan Mbak. Jadi kita itu ada namanya proses penyidikan dari tentunya kan dari pihak kepolisian dulu kan, penyidik, selaku penyidik itu melalui berkas perkara mereka susun, nyari saksi-saksi, alat bukti untuk agar supaya suatu tindak pidana yang disangkakan ke tersangka itu bisa terang dan bisa mudah untuk dibuktikan. Jaksa itu untuk membuktikan bisa lebih mudah gitu kan. Jadi ketika orang kalau kata Mbak Heni, oh tiba-tiba dia cuma dikitaruh, tentu saja kan kita meriksa saksi. Jadi pada keterangannya dicocokkan dengan si keterangan orang tersebut. Kalau dia sudah jadi tersangka ya tersangka itu sendiri gitu. Jadi tidak serta-merta terus orang yang dibawa ke kami terus istilahnya kucuk-kucuk langsung sidang langsung dituntut gitu loh Mbak. Jadi semuanya ada prosesnya gitu. Terus untuk selain pasal 112 ada juga pasal 114. Jadi itu setiap orang ya sama juga ya kurang lebih itu menjual, membeli, menjadi perantara saja itu sudah bisa masuk kualifikasi pasal 114 kurir gitu ya. Sebagai kalau untuk bahasa lebih ininya sih jadi kurir gitu ya. Jadi itu ada ancaman pidananya juga yaitu minimal 5 tahun gitu kan dan maksimalnya 20 ya, 20 tahun. Nah, untuk di ayat 2 sendiri juga diatur Mbak. Jadi apabila dia membawa narkotika itu lebih dari 5 gram, itu udah beda lagi ancamannya. Jadi jadi mungkin nanti kan minimalnya 6 tahun. Minimalnya 6 tahun. Selanjutnya kita nanti akan membahas juga, akan kita bahas kok ada bisa beda-beda sih. Mungkin kan di masyarakat itu ada pertanyaan, loh kok bisa sih setiap perkara narkotika itu dituntutnya beda-beda. Tapi nanti Mbak, itu kita bahasnya nanti. Nah itu untuk sekarang kan kita bahasnya ancaman pidananya dulu. Jadi ketika orang menjadi perantara saja, jadi misalkan seseorang ini dengan sadar dia, misalkan saya ke Pak Hafiz, saya tahu ini narkotika, saya tahu sabu, saya bilang Pak Hafiz ini kasih ke orang itu misalkan, oh ini apa? Oh sabu, dan Pak Hafiz menyerahkan ke orang itu sudah bisa kena juga, karena dia dengan sadar bahwa dia tahu oh ini sabu, dia tetap menyerahkan berarti dia sudah menjadi perantara. Gitu. Terus selain itu juga ada pasal 127 yang sering ditemui di praktek keseharian kami. Pasal 127 itu ya setiap orang yang menyalahgunakan narkotika itu golongan salah. Itu kalau pasal 127 itu sendiri dibagi dalam 3 golongan. Ayat 1-nya apabila menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri golongan 1 itu ancamannya maksimal 4 tahun. Untuk golongan 2 sendiri ancamannya 2 tahun dan untuk golongan 3 itu ancamannya 1 tahun. Terus ada lagi pasal 131 ya. Pasal 131 ini yang menarik Mbak.
Pasal 131 sendiri itu bunyinya setiap orang yang mengetahui adanya peredaran narkotika. Jadi kalau kita nih, kita tahu di lingkungan kita ada peredaran narkotika, tapi kita diam saja, kita tidak melapor, itu juga ada ancaman pidananya. Nah, itu diatur dalam pasal 131, ancaman pidananya sendiri itu 1 tahun dan denda itu 50 juta. Nah itu kemudian gimana untuk nanti membuktikan bahwa orang ini tahu tapi dia tidak melapor gitu? Atau apakah nanti ada perlindungan juga bagi orang yang melapor? Karena tentu kan belum bisa terancam juga dia kalau misalnya istilahnya ngadu gitu kan. Kalau untuk di perkara narkotika sendiri sih itu memang diatur ya, ada diatur. Jadi orang yang melaporkan itu tidak perlu disebutkan identitasnya itu. Jadi ketika kita tentu saja kan ketika kita mengetahui adanya peredaran narkotika, enggak juga yang kita langsung ngaku ya saya yang laporin kamu, nggak mungkin ya, karena memang di peredaran narkotika itu ya bisa kita bilang juga orang-orang yang seperti Mbak Eni bilang tadi mengadukan itu kita harus melindungi karena pasti orang takut kan, karena mereka kadang berupa sindikat gitu Mbak ya, nggak mungkin kayak kucuk-kucuk saya lapor gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah ada juga kalau ketika melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan narkotika itu juga diatur dalam pasal 132. Ancaman pidananya pun sama. Permufakatan itu misalnya berkelompok gitu loh. Mbak bagian apa, saya bagian apa gitu, sudah terorganisir gitu loh jaringan itu, permufakatan seperti itu. Bahkan baru sampai ke tahap itu saja juga bisa kebawa ya. Percobaan pun ada narkotika. Jadi mereka kan memang kadang cara kerjanya mereka kan terputus Mbak. Kalau narkotika itu mereka selalu rapi dalam modus operasinya. Makanya itu sulit kena gitu ya. Agak sulit untuk mengungkap perkara narkotika ini karena mereka tuh selalu melakukan kayak sistem kerja dia terputus gitu Pak. Jadi ini sampai ke sini, ini sampai ke sini gitu. Jadi tiba-tiba ada satu orang disuruh, contohnya kan ada satu orang suruh ngambil ke sini. Tapi yang naruh itu siapa dia nggak tahu. Hanya yang memerintah kebanyakan lewat HP. Kebanyakan modus-modus operasinya seperti itu. Oke. Ini jadi kayak berasa saya tuh lihat film gitu ya. Kayak ada di film-film gitu kan. Oke, Pak Hafiz. Nah, terus tadi kan masih ditahan nih sama Bu Rina ya. Kalau untuk perbedaannya tadi masyarakat kan kadang kenapa yang ini beda dapatnya sama yang ini gitu. Terus ada juga istilahnya ini masih sangat asing di telinga saya ya. Ada yang namanya itu disparitas. Nah, itu apa sih Pak? Disparitas itu kayak perbedaannya gitu Mbak. Ada beberapa bedanya. Tadi yang Mbak bilang kenapa kok ada beda-beda padahal banyak sama. Ini bisa kami jelaskan ya Mbak ya. Salah satunya kenapa gitu kan banyak faktor. Kita dalam istilahnya menuntut seseorang tindak pidana narkotika itu macam-macam banyak faktornya. Seperti misalnya ada yang itu tergantung dari berat narkotikanya yang dia bawa berapa. Kan pasti beda tiap orang gitu loh. Orang taunya bawa narkotika aja, tapi kan belum tentu dia tahu detailnya berapa gramnya. Ya seperti tadi Bu Rina bilang dengan istilahnya membawa, memiliki, menguasai itu aja kalau misalnya ayat 1 itu kan kurang dari 5 gram Pak. Kalau begitu ayat 2 kalau lebih dari 5 gram itu sudah beda lagi hukumannya gitu. Terus perbedaan itu juga lagi tiap orang kan kasuistis ini berbeda-beda. Ada dari faktor dia residif atau tidak, pernah melakukan tindak pidana atau tidak. Tapi banyak nggak sih Pak yang kemudian dia mengulang lagi? Ada Mbak, ada beberapa. Pasti itu ada di beberapa kota yang saya pernah tugas itu pasti ada yang residivis. Dia pernah pakai lagi gitu. Istilahnya ngulang nggak ada kapoknya gitu. Tetap mengulangi tindak pidana lagi. Terus juga kita perbedaan disparitas juga. Fakta di persidangan itu nanti seperti apa juga itu salah satu pertimbangan juga. Oh pengaruhnya beda Pak. Kadang kan di berkas tuh bilangnya seperti ini, ternyata di fakta sidang lain lagi. Itu kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan juga dari kami gitu loh. Tentunya nggak bisa istilahnya dipukul sama rata. Pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam menentukan pidana itu.
Oke, nah ini kalau misalnya kita aja kelihatannya ngebahas kurang seru ya, karena kita sudah banyak ini Pak yang join di YouTube Pemerintah Kota Semarang di live chat kita. Jadi silakan untuk e-people ya, kami ingatkan kalau misalnya pengen nonton secara streaming di YouTube bisa mampir ke YouTube kita yaitu di Pemkot Semarang. Kemudian ada juga di Facebook Pemerintah Kota Semarang, di Instagram kita di @semarangpemkot. Nah, yang sudah masuk ini pertanyaannya dari Catherine Kaisa. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini Catherine mau tanya tentang gimana sih karakteristik yang paling menonjol dari seorang pengguna narkoba. Baik, siapa? Baik, Bu Catherine ya? Iya. Catherine, karakteristik yang menonjol biasanya gini. Pengguna narkoba biasanya dia itu lebih cenderung suka menyendiri kayak gitu. Suka menyendiri terus bisa suka menyendirinya bukan karena introvert ya. Iya. Karena dia kalau pakai itu kan nggak mungkin gitu mungkin ya? kan di depan umum pakai narkoba gitu kan. Berkeringat terus orangnya cenderung ya begitu pakai itu kan biasanya langsung jadi pemalu. Terus bisa juga untuk menimbulkan rasa percaya diri dia pakai itu. Terus macam-macam Mbak. Ciri-cirinya orang itu kadang dia wajah itu sayu kalau kita lihat kan banyak tuh kalau kita lihat sering ada istilahnya meme di Instagram yang sebelum pakai narkotika sama sesudah. Dulunya kan mungkin wajahnya bagus bersih segala macam begitu karena itu kan obat yang dilarang ya karena zat aktifnya tinggi itu mempengaruhi nanti kan mukanya jadi beda orang pucat terus sayu gitu terus orangnya ya kelihatan nggak bersemangat, lesu. Kalau kurus bener nggak sih Pak? Kurus enggaknya itu tergantung sih tergantung dari ya? anunya sendiri ya. Orang bisa juga dibilang orang pakai narkotika itu terus langsung kurus. Iya. Gitu, kadang kan identiknya kalau orang kurus pakai ya gitu. Ada juga yang badannya besar ya kita ternyata pakai juga ya. Juga. Oke. Yang jelas itu tadi perubahan perilakunya pun terlihat Mbak. Perubahan perilakunya itu bisa kita amati lah kalau kita sering istilahnya lihat kesehariannya itu sebelumnya seperti apa, terus begitu pakai nanti kan dia perubahan seperti apa gitu. Teman saya ada itu Pak yang biasanya itu kan rame, terus tiba-tiba menyendiri, diam jadi pemalu, ternyata patah hati sih. nggak make ya. Oke, terus ada lagi pertanyaan dari Intania. Selamat pagi Bapak Ibu, mau tanya kalau seorang menggunakan narkotika dengan alasan kesehatan yang mendesak itu bagaimana? Nah ini kalau misalnya kayaknya kesehatan itu tidak bisa kita yang memutuskan ya, harus melalui dokter. Gimana Bapak? Kalau dia alasannya untuk kesehatan mendesak tetap tidak dibenarkan. Tetap harus seperti saya tadi bilang harus lewat prosedur. Berarti kan ke dokter, dia ke dokter dulu. Nanti yang bisa menentukan bisa pakai atau tidaknya kan itu nanti dokter gitu. Dan serta-merta masyarakat misalnya kalau misalnya wah ini saya istilah nggak enak badan saya pakai ini nggak bisa segitu. Nggak bisa harus melalui ada alasan pembenar untuk itu. Harus lewat istilahnya instansi yang berwenang dulu. Kalau ini kan bisa ke dokter dulu, nanti kan dokter yang bisa memutuskan. Banyak obat selain itu yang bisa istilahnya untuk mengobati itu daripada penyakitnya itu gitu loh. Oke, jangan terus kok ngerasa tenggerges terus malah pakai gitu, itu tidak boleh ya. Oke, terus habis itu ada lagi nih pertanyaan dari Dimas Fandi. Gimana sih cara mengingatkan atau menangani orang yang kita kenal ternyata memakai? Nah, ini apakah tadi juga pengaruh juga nggak? Misalnya kita tahu ada orang pakai tapi ternyata kita diem aja gitu juga bisa. Gitu Pak. Karena kan kebanyakan ketika lingkungan keluarga kita terdekat ya, ada yang memakai gitu. Satu, kalau kita selaku orang tua pasti nggak tega kan, takut, ada ketakutan karena mungkin aduh nanti anak saya di penjara nih gitu kan. Nanti tiba-tiba aduh heboh nih, nanti malu sama tetangga. Banyak pertimbangan orang tua ketika orang itu selaku orang tua ya, atau selaku adik atau kakak ke adiknya gitu. Banyak pertimbangan. Tetapi yang benar itu ya kita harus tetap melaporkan. Ketika kita mengetahui ya, kembali lagi ke pasal tadi 131 itu Pak. Setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kita wajib melaporkan. Ya kalau kita misalkan mungkin usia kita belum itu, saya nggak bisa lapor polisi, saya lapor RT RW dulu lah. Gimana sih caranya? Ya kedua bisa mungkin
sarankan untuk dia dilakukan rehabilitasi. Nanti kan diperiksa oleh dokter sejauh apa tingkat ketergantungan dia. Tapi intinya satu, itulah Mbak, perlunya dan pentingnya peran masyarakat. Dalam pemberantasan narkotika itu sangat penting itu peran masyarakat. Karena apa? Kita tuh taunya kebanyakan ya dalam perkara kita itu informasi. Jadi ketika kami menangani perkara, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi gini. Jadi memang sangat penting peran kita, terutama keluarga ya Mbak. Ya satu-satunya cara yang paling cepat kita itu ya kalau memang kita nggak bisa ke polisi ya ke RT RW minimal nanti dan kalau bisa dikonsultasikan ke dokter seperti sejauh apa sih dia ketergantungan dia gitu. Itu saya pikir cara yang paling langkah-langkah pertama kita ya seperti itu. Oke, tapi terus kalau kemudian tadi antara orang ada yang kemudian direhabilitasi, tapi ada yang dapat tuntutan hukum. Nah ini sebenarnya perbedaannya gimana ya? Dan terus tahapannya tadi kan juga ada periksa ke dokter ya. Apakah harus melapor dulu baru periksa ke dokter, atau ketika udah melapor nanti pasti akan diperiksa ke dokter atau jadi gimana? Ketika orang itu sadar, jadi sebenarnya tercepat itu kita secara sukarela itu datang memeriksakan diri ke dokter gitu. Maksudnya dokter itu kan lebih tahu langkah apa yang harus diambil. Apakah dia tingkat ketergantungannya masih ringan atau dia itu tingkat ketergantungannya itu sudah sangat tinggi, berat ya. Jadi ini harus direhabilitasi. Ada juga, jadi rehabilitasi itu kan juga bukan hanya medis, gitu, bisa juga secara rohani. Kita dilakukan konseling agar supaya, tapi rata-rata sih orang kalau sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika itu hampir susah ya. Hampir susah ketika kita melakukan konseling, ketika kita melakukan itu hampir bukan tidak berhasil. Ada juga mungkin yang berhasil tapi sangat susah untuk tingkat kesulitannya tinggi ya. Jadi ketika itu ya cara satu-satunya kita dengan sukarela mengantarkan keluarga kita untuk melakukan pemeriksaan. Supaya bisa ditindaklanjuti langkah-langkah apa nanti yang diambil, karena kan yang menentukan, yang punya kompetensi untuk menentukan dia sudah ketergantungannya berat, ringan atau gimana kan dokter ya. Jadi ya itu dari dokter kita bisa bisa dibuatkan rekomendasi seperti itu. Tapi kalau seperti itu apakah masih bisa lolos dari sanksi hukum atau gimana? Lolos tidaknya itu tergantung kasuistis juga. Sekarang gini, kalau istilahnya peredaran kalau misalnya skalanya masif, besar kayak gitu, mau tidak mau ya harus dilaporkan kayak gitu Mbak. Kalau kita melindungi kayak gitu kan ya salah juga gitu. Kalau udah skala besar, kalau misalnya kalau kecil pun seharusnya tetap seperti tadi Bu Lina bilang, sampaikan dulu ke yang terdekat ya, RT RW, bahwa ini segini. Nanti kan pasti ada koordinasi yang baik antar mereka gitu, gimana tindakan yang seharusnya dilakukan. Maka dari itu kan peran serta kita, peran orang tua, masyarakat itu sangat penting. Peran anak muda juga, remaja itu juga penting untuk menanggulangi tindak pidana narkotika yang ada di Indonesia. Peran remaja itu harusnya dia lebih aktif untuk menghindari hal-hal tersebut, kan bisa ikut kegiatan-kegiatan aktif, bisa olahraga, terus mungkin hal-hal positif. Olahraga pun tanpa istilahnya diawasi sama orang tua, kita kan nggak tahu lingkungannya seperti apa. Banyak juga kan atlet-atlet pemakai juga kan seperti itu di Indonesia. Mungkin di Semarang belum ada, tapi kalau di kabupaten lain ada juga. Olahraga atau tetap harus ada sinergi antara remaja, orang tua dan masyarakat. Orang tua pun kalau istilahnya melindungi, ada yang salah ternyata masyarakat tahu, ya harus masyarakat ini ya memberitahu ke orang tua gitu loh. Jadi peran orang tua, peran remaja, orang tua dan masyarakat ini harus saling sinergi. Karena narkotika ini kan ya seperti kemarin pemerintah sudah lama bilang bahwa Indonesia itu darurat narkotika. Sudah banyak sekali kejadian tiap hari meninggal karena narkotika itu sudah banyak, tidak bisa dihitung gitu loh. Jadi ini nggak cuman permasalahan negara dan nggak cuman pemerintah aja yang harus gerak, tapi kita sendiri, orang tua, masyarakat, semuanya juga harus ikut kerjasama ya, sehingga nanti untuk memberantas narkoba ini benar-benar bisa terrealisasi, begitu ya. Terakhir dong, pesan dari Bu Rina, Pak Hafiz untuk masyarakat. Bu Rina, ya, untuk pesan-pesannya yang pertama yang jelas sudah jauhi narkoba, karena narkoba itu begitu sekali kita masuk ke dalam dunia itu susah sekali untuk lepas.
dan begitu masuk ke lingkungan hitam narkoba itu pun banyak sekali yang istilahnya dirugikan. Banyak sekali nanti yang efek-efek yang ditimbul, lebih banyak negatifnya lah daripada positifnya. Banyak sekali yang disengsarakan gitu, keluarga, segala macam masyarakat. Kita pasti dikucilkan sama masyarakat, sama keluarga pun kasihan. Kita juga nama baik keluarga jadi jelek. Terus untuk diri kita pun narkotika itu bisa merusak. Kan banyak juga narkotika itu yang istilahnya bisa menyebabkan kematian. Itu karena zat-zat yang di dalam tubuh, zat-zat yang tidak perlukan tapi dipaksa terus untuk masuk, yang akhirnya bisa menimbulkan kematian tuh. Maka dari itu pesan dari saya, udahlah jangan sekali-kali dekat sama namanya narkotika. Oke, baik Bu Rina. Kalau saya sih jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Seperti kita ketahui kalau di anak ABG ya, istilahnya yang gaul sekarang kan, kalau masa-masa kita ABG itu kayaknya semuanya pengen dicoba gitu kan, kayaknya semua indah aja gitu kan. Jangan coba-coba. Jadi karena seperti kata Pak Hafiz tadi, ketika kita sudah mencoba dan terjerumus di dalam, akan sangat susah kita untuk keluar dari situ. Makanya kami tidak bosan-bosan untuk menyampaikan himbauan-himbauan, menyampaikan sharing tentang bahaya narkoba, ancaman pidananya seperti apa, karena ya seperti itu, ketika orang sudah mencoba dia akan sangat susah untuk lepas dari itu. Jadi kenali hukum, jauhi hukuman, kenali bahaya narkoba agar supaya kita tidak terjerumus dengan narkoba. Oke, bagus banget ini ya. Terakhirnya bisa di quotes gitu. Baik, terima kasih Pak Hafiz, terima kasih Bu Rina sudah membagikan ilmunya hari ini, dan terima kasih untuk e-people yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Akhirnya kita sampai di penghujung acara dan saatnya untuk Hani serta seluruh tim dari iRadio pamit dari Jaksa Menyapa. Sampai ketemu lagi di Jaksa Menyapa selanjutnya. Jauhi narkoba. Dadah.